Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, muallimil bashariyah wa ustadzil insaniyah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu sambungan dari pembahasan yang sebelumnya, yang mana sebelumnya kita membahas apa itu faidah ilmu tauhid, kemudian goyatu ilmi tauhid, dan perkembangan daripada ilmu tauhid. Pada kali ini di kelas 1 I'dadi Ma'had Bu'us Al-Islamiyah kita akan membahas siapa saja orang-orang yang sangat berpengaruh di dalam ilmu tauhid. Langsung kita dengan kitabnya, yaitu kitab tauhid kelas 1 I'dadi. Lama bada'a tadwinul ulum nala ilmu tauhid haddahu min hadat tadwin. Jadi ketika memulainya dibukukan beraneka ragam macam ilmu, yaitu di zaman para tabi'in, setelah para sahabat dibukukan aneka ragam macam ilmu, termasuk ilmu nahwu dibukukan, ilmu fikih, ilmu hadis, dan tidak ketinggalan ilmu tauhid juga dibukukan. Maka ilmu tauhid juga termasuk ilmu yang dibukukan di kala itu. Fa'allafa fihi ulama'un akabiru ala ra'sihim al-imamu Abu Hanifatan Nu'man. Dan banyak para ulama yang mengkarang, membukukan tentang masalah ilmu tauhid, di antaranya yaitu al-imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijriah, karena beliau juga termasuk tabi'in. Beliau pernah belajar ke para sahabat, di antaranya yaitu Sayyidina Anas ibni Malik. Dan beliau Imam Abu Hanifah menamakan kitab yang tentang membahas tauhid dinamakan dengan kitab Fiqhul Akbar, sehingga Fiqhul Akbar juga salah satu daripada nama ilmu tauhid. Lakinna hadhil muallafat qadin syaghala anha ashabuha bi ulumin ukhra ila an ja'at fatratun dhahara fiha alimani jalilan qad assasu liqawaidi hadzal ilm haitsu tafarragu lahu wa allafu fihi al-katsira minal kutub. Akan tetapi ilmu yang dibukukan oleh Al-Imam Abu Hanifah di dalam kitabnya Fiqhul Akbar, yaitu orang-orang yang membahas tentang ilmu tersebut, termasuk Imam Abu Hanifah, sibuk dengan ilmu-ilmu lain. Jadi tidak fokus tentang membahas tauhid. Karena Imam Abu Hanifah bukan hanya membahas tentang ilmu tauhid, beliau juga sibuk dengan bidangnya, yaitu fikih, karena beliau juga seorang mujtahid, dan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga datanglah, yaitu di masa zahirnya nampaknya dua ulama yang sangat hebat, yang mana dua ulama ini menata rapih bagaimana cara memahami ilmu tauhid, bagaimana cara memahami ilmu akidah, ya, bagaimana akidah yang benar, dan disusun dengan dalil-dalil yang kuat. Karena mereka fokus hanya untuk membahas bidang ilmu tauhid. Siapakah dua ulama tersebut? Al-awwalu al-imamu Abul Hasan Ali ibnu Ismail al-Ash'ari. Yang pertama yaitu Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Beliau adalah imamu ahli sunnati wal jamaah. Beliau adalah imamnya ahlu sunnah wal jamaah. Wa yantahi nasabuhu ila sahabiyil jalil Abi Musa al-Ash'ari
dan nasab beliau, yaitu silsilah keturunan beliau sampai ke sahabat Abi Musa al-Ash'ari, sehingga beliau juga nama belakangnya ada al-Ash'ari, yaitu terkenal dengan Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Inilah ulama yang sangat terkenal dan dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan wamin ahammi kutubihi, di antara kitab karya beliau yang paling penting yaitu Risalatu Istihsanil Khawdi fi Ilmil Kalam. Buku yang menjelaskan tentang baiknya mempelajari ilmu kalam, yaitu mempelajari ilmu tauhid dengan secara lebih detail lagi. Kemudian waluma firrodi ala ahli zaigi wal bidah, dan juga kitab Maqalatul Islamiyin wa Ikhtilaful Musallin. Dan masih banyak lagi kitab-kitab karya beliau tentang masalah ilmu tauhid. Dan ulama yang kedua yaitu yang tidak kalah pentingnya yaitu Al-Imam Abu Mansur Muhammad ibn Mahmud Al-Maturidi, yaitu Imam Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi, wafat tahun 333 Hijriah. Beliau juga sama adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di antara kitab-kitab yang paling penting karangan beliau adalah Kitab Tauhid, Kitab Ta'wilati Ahli Sunnati wal Jamaah. Jadi bisa kita simpulkan, dan di dalam kitab-kitab tauhid juga disimpulkan bahwa imam atau ulama yang sebagai pengasas ilmu tauhid, metode ilmu tauhid yang secara lebih jelas memperbaiki kaidah-kaidah ilmu tauhid, yaitu dua imam, Abul Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir dari mabadi ilmi tauhid, daripada permulaan ilmu tauhid, yaitu yang tidak kalah pentingnya hukmu ma'rifatil aqaidi diniyah, hukum mengetahui akidah-akidah agama, hukum mengetahui ilmu tauhid. Akan tetapi di sini dijelaskan kita harus membedakan dulu apa itu tauhid, apa ilmu tauhid. Yajibu an nufarriqa baina tauhid wa ilmi tauhid. Jadi ada perbedaan apa itu tauhid dan apa itu ilmu tauhid. Fa ilmu tauhid huwa dirasatul masailil muta'alliqati bil ilahiyah wan nubuwati was sam'iyat. Fa ilmu tauhid huwa dirasatul masailil muta'alliqati bil ilahiyati wan nubuwati was sam'iyat wa ma'rifatul adillati tafsiliyatil muta'alliqati biha. Ilmu tauhid itu pelajaran masalah-masalah yang berkaitan dengan ilahiyat, nubuat, dan sam'iyat yang di video sebelumnya sudah kita bahas. Yang belum lihat silahkan lihat di video yang pertama. Dan ilmu tauhid itu wa ma'rifatul adillati tafsiliyatil muta'alliqati biha, dan mengetahui dalil-dalil secara perinci tentang pembahasan tadi, yaitu ilahiyat, nubuat, dan sam'iyat. Itulah ilmu tauhid. Jadi yang dimaksud ilmu tauhid itu adalah mempelajari masalah-masalah yang berkaitan ilahiyat, nubuat, sam'iyat, dan mengetahui dalil-dalil yang berkaitan dengan tiga masalah tersebut. Nah, hukum mempelajari ilmu tauhid ini hukumnya fardu kifayah. Jadi hukum mempelajari ilmu tauhid dan mengetahui dalil-dalilnya secara perinci itu hukumnya fardu kifayah, yang artinya fardu kifayah idza qama bihi ba'du tullabil ilmi minal muslimina saqata 'anil bakin. Jika dilaksanakan oleh sebagian para pelajar dari umat Islam mengetahui tentang ilmu tauhid secara perinci, maka itu gugur dosa bagi orang yang tidak mempelajari ilmu tauhid. Adapun tauhid, amma tauhidu alladhi huwal imanu billahil wahidi wa ibadatuhu wahdah. Adapun tauhid, bukan ilmu tauhid, yaitu tauhid, yaitu beriman hanya kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan hanya ibadah kepada Allah semata, itu hukumnya fahuwa
fardu ainin ala kulli mukallafin. Itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal, wajib bertauhid, yaitu beriman kepada Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, dan hanya beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, qala ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi intinya hukum mengetahui ilmu tauhid sampai dalil-dalil secara terperinci itu hukumnya fardu kifayah. Gugur dosa orang yang tidak belajar dengan adanya para pelajar tentang ilmu tauhid. Adapun tauhid yaitu mengimani Allah yang Maha Esa dan ibadah kepadanya semata, maka itu hukumnya fardu ain, wajib kepada setiap orang, siapapun dia, dimanapun dia berada. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini, dan ini adalah akhir dari pembahasan mabadi atau muqaddimah ilmu tauhid, yang mana selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan ilmu tauhid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.